Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ustaz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Hari ini kita sudah memasuki tema yang keenam, yaitu energi dan perubahannya, dan subtema 3, energi alternatif. Seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pekan ini kita sudah memasuki tema yang keenam, energi dan perubahannya, dan subtema 3 yaitu energi alternatif. Kita bahas dulu ya subtema kita hari ini, yaitu energi alternatif. Di dalam Al-Quran yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Quran surat Asy-Syams ayat yang pertama. Nah, apa saja energi alternatif itu? Sebelumnya kita bahas dulu sumber energi tak terbarukan ya. Bahan-bahan tambang misalnya itu jika digunakan secara terus-menerus akan cepat habis. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif lainnya. Energi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, apa saja energi alternatif tersebut? Yang pertama ada panas atau cahaya matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat energi biodiesel. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah panas atau cahaya matahari. Panas matahari dikumpulkan dalam suatu alat yang disebut panel surya. Lalu ada angin. Nah, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling, generator angin, dan juga perahu layar. Lalu ada air. Nah, air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, yaitu energi gerak yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah kincir air. Lalu energi biodiesel. Nah, energi biodiesel ini dimanfaatkan menjadi bahan bakar kendaraan yang berasal dari alga, di pembuangan limbah, minyak goreng bekas atau kacang kedelai, dan juga rumput laut. Selanjutnya ada energi bioetanol. Energi bioetanol adalah bahan bakunya berasal dari tanaman tebu. Itulah beberapa sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu jika sumber daya alam ini sudah mulai berkurang. Selanjutnya kita memasuki materi kita. Kita sudah menginjak ke pertemuan ke-7, yaitu sumber energi. Nah, materi ini sudah dibahas berulang-ulang ya mengenai tema kita. Pasti kalian sudah mengetahuinya. Kita ulangi lagi ya, kita mereview ulang. Apa itu sumber energi? Sumber energi merupakan benda yang dapat memberikan energi pada benda lain untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh sumber energi terdapat di sekitar kita antara lain makanan, minyak bumi, gas alam, baterai, listrik, matahari, air, dan juga angin. Nah, kita bahas pertama yaitu makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari. Hewan memperoleh energi dari tumbuhan dan hewan lain yang dimakan selain sumber energi. Nah, makanan ini berfungsi sebagai makanan yang kita makan itu mengandung berbagai macam zat gizi yang berguna untuk tubuh. Salah satunya adalah menggerakkan organ-organ tubuh. Yang kedua, memenuhi keperluan hidup. Dan yang ketiga adalah mempertahankan kelangsungan hidup.
Yang kedua adalah minyak bumi dan gas alam. Sebagian besar bahan bakar untuk kendaraan dan berbagai mesin berasal dari minyak bumi. Saat melakukan pengeboran minyak bumi, ada kalanya mengenai lapisan gas yang disebut gas bumi atau gas alam. Gas alam digunakan untuk menggerakkan mesin uap di pabrik-pabrik dan sebagai bahan bakar kompor gas. Dan minyak bumi dan gas alam ini termasuk energi yang tak terbarukan, yaitu energi yang akan habis ketika digunakan. Selanjutnya ada baterai. Di dalam baterai terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan energi kimia. Saat baterai digunakan, energi kimia tersebut berubah menjadi energi listrik. Nah, ukuran baterai itu bermacam-macam, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, baterai merupakan sumber energi yang praktis karena mudah dibawa. Tetapi baterai juga memiliki energi yang tidak begitu besar. Selanjutnya adalah listrik. Listrik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai untuk menyalakan lampu, penerangan, sampai untuk menghidupkan alat-alat listrik lainnya. Misalkan ada kipas angin, radio, televisi, lemari es, dan sebagainya. Selanjutnya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari memancarkan cahaya dan panas. Nah, cahaya dan panas ini digunakan manusia antara lain untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, dan juga membuat garam, serta digunakan untuk membangkit energi listrik, yaitu sumber daya alam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lalu ada angin dan juga air. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi. Jadi angin juga termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dahulu. Misalkan untuk menggerakkan perahu layar, untuk bermain layang-layang, ataupun untuk kincir angin. Lalu air. Aliran air dapat menghasilkan energi. Contohnya adalah air terjun. Umumnya air terjun mempunyai aliran yang dalam yang menghasilkan energi yang besar pula. Nah, energi air ini digunakan untuk menggerakkan kincir air, sehingga kincir air tersebut berubah menjadi energi gerak lalu menghasilkan energi listrik. Nah, itulah teman-teman beberapa sumber-sumber energi. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh sumber energi yang lain? Nah, silakan teman-teman, jika teman-teman mempunyai ataupun memiliki pengetahuan lain tentang sumber-sumber energi, silakan bisa kalian catat ya. Selanjutnya kita ambil kesimpulan. Nah, sumber energi adalah benda yang dapat memberikan energi pada benda yang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, energi dibagi menjadi dua teman-teman, energi yang dapat diperbarui dan juga energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui contohnya adalah makanan, matahari, air, dan juga angin. Sedangkan energi yang tidak dapat diperbarui adalah contohnya adalah barang-barang tambang. Lalu energi juga tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, untuk hikmahnya teman-teman, di dalam Al-Quran surat Yunus yang artinya dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat peredarannya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Penciptaan matahari menjadi bukti kecintaan Allah kepada manusia. Matahari seumpama bola api raksasa yang mampu memberikan panas dan cahaya yang luar biasa, sehingga alam semesta ini terang benderang di waktu siang. Tanpa matahari, alam semesta akan gelap gulita dengan cuaca yang selalu dingin, karena tidak adanya panas matahari yang memancar.
Lalu perbedaan antara matahari dan bulan juga terletak pada fungsinya, di mana matahari berfungsi sebagai sumber energi dan kehidupan, serta berguna untuk menentukan waktu sholat. Sementara bulan sebagai petunjuk kehidupan yang berupa penentuan waktu untuk melaut bagi nelayan, penentuan hari raya, dan juga pelita di waktu malam. Itulah hikmah yang bisa kita ambil. Selanjutnya kita memasuki ke proyek ya. Teman-teman silakan lakukan pengamatan di rumahmu apa saja contoh-contoh sumber energi. Ya, tuliskan juga kegunaan sumber energi tersebut. Buatlah tabel di buku tulismu ya, dan isi tabel di bawah ini. Nah, contoh sumber-sumber energi apa saja? Tadi sudah dibahas. Lalu kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari apa saja? Silakan teman-teman amati di sekitar lingkungan rumahmu ya. Insya Allah mudah. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita sudah tuntas ya. Kita berdoa ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya rabbal alamin. Sekian dari Ustadz Subhan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga pelajaran ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan teman-teman bisa pelajari lagi di rumah ya, bersama ayah dan bundamu ya. Sekian dari Ustadz Subhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.